Shalom saudaraku, tanpa sadar kita sudah di penghujung tahun 2025 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2026. Seperti biasa, mungkin kita mempersiapkan diri dengan mental, iman, kasih, pengharapan, juga dengan intelektual, emosional, maupun segala sesuatu yang memang kita butuhkan memasuki awal tahun baru. Saudaraku, bagi saya, mau tahun lama maupun tahun baru, kita harus tetap beriman dan percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Dia hidup, dia nyata, dan sudah lahir di hati kita. Tanggal 25 Desember nanti kita kembali merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus yang sebenarnya tidak ditulis di Alkitab untuk diperingati, ya, tapi dunia memperingati itu sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Natal artinya kelahiran, ya. Tapi Yesus mau kita mengingat pengorbanannya, kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya di hari ketiga. Sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi Allah Tritunggal kembali, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan Yesus sebenarnya bukanlah seorang bayi kecil yang kita lihat setiap hari Natal, tetapi sebenarnya seperti Lukas 2 ayat 52 berkata, Yesus sekarang sudah semakin besar, semakin berhikmat dan kuasanya, dan ada satu tanda bahwa manusia Yesus pada waktu itu 2000 tahun yang lalu, Yesus ketika bukan bayi lagi, dia adalah manusia Allah di muka bumi ini. Sekarang memang dia sudah di dalam surga, tetapi yang di bumi ini adalah kita, manusia Kristus dengan karakter Kristus. Tanda karakter Kristus pada pagi hari ini adalah dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia, sesuai dengan firman dalam Lukas 2:52. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini satu paket, ya saudaraku, tidak boleh salah satu, ya, tidak boleh cuma dikasih Allah tapi dibenci oleh manusia, tidak boleh. Atau sebaliknya, dikasih manusia dibenci Allah, berarti kita jahat dengan Tuhan, tidak boleh, ya. Jadi harus jadi satu, makin dikasih oleh Allah dan manusia. Itu merupakan salah satu tanda karakter Kristus di muka bumi ini, seperti pada waktu Yesus Kristus di muka bumi 2000 tahun yang lalu. Salah satu karakter yang ditunjukkan adalah makin dikasihi oleh Allah dan manusia, ya. Makin itu ada progresif transformasi yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, ayat Lukas 2:52 ini adalah ringkasan karakter Kristus yang seutuhnya, yang seimbang antara tubuh, jiwa, roh, dan dewasa secara iman, kasih, pengharapan. Dan ini sangat relevan untuk pengajaran karakter Kristus di penghujung tahun ini. Berguna juga untuk pemuritan, di mana kita menjadi role model bagi murid-murid kita, dan kepemimpinan dalam rumah tangga kita maupun sekeliling kita, di perusahaan kita, serta kehidupan rohani yang manis di hadapan Tuhan. Saudaraku, struktur karakter dalam Lukas 2:52, ya, berbicara memuat 4 area pertumbuhan Yesus Kristus. Yesus itu bertumbuh hikmatnya, ya, dalam bahasa Gerikannya Sofia, kebijaksanaan batin. Jadi bertambah bukan hanya pengetahuannya, tapi
hikmat itu melebihi pengetahuan, pengalaman, tapi kebijaksanaan batin, ya. Bukan sekedar pengetahuan, tapi kemampuan mengambil keputusan yang benar, ya. Satu hari kita diperkirakan minimal 500 keputusan yang terdiri dari keputusan strategis, keputusan praktis dan teknis, ya. Itu harus diambil dengan benar karena hari ini terjadi, saudaraku, karena keputusan kita di hari yang kemarin, dan hari besok itu terjadi dari keputusan kita yang kita putuskan hari ini. Bahkan minggu depan, bulan depan, tahun depan itu hasil dari keputusan kita pada hari ini atau hari-hari kemarin. Jadi kalau disingkat itu, our future define, jadi menentukan, ya, determine now, dan now determine atau divine our future. Ya, hari ini bisa terjadi karena keputusan benar yang kita ambil pada waktu sebelum hari ini, atau 1 menit, 1 jam, ya, 1 detik yang lalu, karena waktu itu kan berjalan terus. Ya, apapun yang kita putuskan harus benar di hadapan Allah, dan Yesus memberikan contoh, ya, dalam bertumbuh hikmat, kebijaksanaan batinnya itu benar. Hikmat itu lahir dari relasi dengan Tuhan, dengan Bapa, bukan sekedar kecerdasan intelektual. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, para neuroscience berkata hikmat berkaitan dengan prefrontal cortex atau, ya, otak depan, ya. Frontal itu anatomi, pre itu depan, cortex itu anatomi, frontal itu depan, ya. Prefrontal itu depan, ya, nonong kepala itu, yang berguna untuk pengendalian diri, penilaian moral, dan pengambilan keputusan yang matang, ya. Yang kedua, saudaraku, Yesus bertambah besar secara kedewasaan hidup atau helikia, ya. Pertama adalah kedewasaan dalam kebijaksanaan dia, ya, kebijaksanaan batin, dan sekarang bertambah besar dalam kedewasaan hidup menghadapi kehidupan dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Menunjuk pada kedewasaan fisik, emosi, dan tanggung jawab. Apakah kita sehat? Apakah kita juga punya emosi yang stabil dan tanggung jawab yang benar? Kata tanggung jawab ini berbicara juga tentang pertanggungjawaban ketika kita selesai dalam kehidupan ini. Yesus bertumbuh secara normal sebagai manusia, juga sebagai jiwa dan rohnya sebagai manusia Allah, tidak sekedar instan secara rohani, tapi memberikan petunjuk kepada kita semua, ya, secara nalar. Pada usia 20 tahun di Alkitab dituliskan itu belum matang benar, ya. Nalar itu pengetahuan baik dan buruk, dan bisa jadi prajurit. Tapi kalau usia 30, Yesus memulai pelayanan umur 30, itu nalarnya sudah sempurna, ya. Dan ketika manusia berusia 25 tahun, nalarnya itu sudah menjadi standar, ya. Makanya pernikahan itu disarankan, ya, 25 tahun, jangan di bawah itu. Di atas 25 juga boleh, ya. Ibrani 5 ayat 8 berkata, sekalipun Yesus belajar taat dari apa yang dideritanya. Saudaraku, ayat ini luar biasa bagi saya. Ketaatan itu bukan di berkat, tapi di penderitaan secara daging, secara jiwa. Dan rohnya semakin kuat ketika roh kita semakin kuat, jiwa kita kuat, dan tubuh kita juga sehat, ya. Ada firman yang berkata ketika daging lemah, roh itu penurut.
Kata daging itu sebenarnya komponen dari tubuh dan jiwa. Ya, kata penurut, roh penurut itu bukan berarti roh itu manut kita, tapi roh itu netral. Artinya bisa lebih kuat daripada daging, bisa lebih lemah daripada daging. Nah, mana yang kita pilih? Saya selalu memilih roh lebih kuat daripada daging, sehingga jiwa tubuh kita bisa dikendalikan oleh roh yang bersama dengan Roh Kudus. Saudaraku, karakter Kristus dibentuk melalui proses. Tanpa proses penderitaan secara kedagingan, nggak bisa. Kita mesti mematikan kedagingan kita, memikul salib dan melakukan kehendaknya. Ya, bukan dengan loncatan atau menghindari, itu nggak bisa. Kita semua harus melewati penderitaan sakit penyakit, ya. Juga tantangan di dalam jiwa kita, tekanan, ya, itu sangat tidak nyaman, saudaraku. Sampai dikatakan di Getsemani itu Yesus berkeringat darah karena pecah pembuluh darahnya. Saudaraku, apa yang kita derita sekarang itu akan menghasilkan manusia Allah, ya, bukan hanya kedewasaan secara fisik, tapi juga emosi, tanggung jawab, juga secara hikmat Tuhan Yesus bertumbuh. Nah, yang ketiga, pilar yang ketiga itu disukai oleh Allah. Itu relasi secara vertikal, dari bawah ke atas, dari bumi ke surga, dari surga ke bumi. Matius 18 ayat 18, apa yang kita ikat di bumi ini terikat di surga, dan apa yang kita lepas di bumi ini terlepas di surga. Hidup Yesus berkenan di hadapan Bapa, bukan karena popularitas, tetapi karena ketaatan dan keselarasan kehendak Tuhan yang ada di muka bumi ini. Yesus selalu berkata, aku tidak bisa berkata dan bergerak dari diriku sendiri, semuanya dari Bapa. Saya juga demikian, dan saya berdoa supaya setiap kita yang ada di Koramdio ini, setelah bertemu dengan Bapa secara roh, maka sepanjang hari hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 28, menjadi satu dengan Allah, ya. 1 Korintus 6 ayat 17, dan apapun yang kita putuskan, yang kita pilih, yang kita lakukan, pertanggungjawabkan, itu benar-benar sebagai manusia Kristus dengan karakter Kristus. Saudaraku, Matius 3:17 berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika Yesus juga taat dibaptis dengan baptisan Yohanes, baptisan manusia untuk mengalahkan kedagingan. Ingat ya, baptisan selam itu adalah baptisan untuk mengalahkan kedagingan kita, tubuh, keinginan jiwa, dan tubuh kita, ya, dimatikan. Yang keluar adalah manusia baru. Yesus melakukan juga, ya, setelah dia berpuasa 40 hari di padang gurun dan terdengar suara, ya, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku, ketika kita berhasil menanggalkan kedagingan kita, keinginan tubuh, jiwa kita, maka Roh Kudus itu sukacita, ya. Roh yang sama akan berkata bahwa kita adalah anak yang dikasihi oleh Bapa, dan hidup kita berkenan di hadapannya. Saudaraku, ada prinsip yang penting, disukai Allah lebih dahulu baru berdampak pada dikasihi oleh manusia. Dikasihi oleh Allah lebih dahulu baru berdampak pada manusia, secara vertikal lebih dahulu. Disukai manusia itu artinya relasi horizontal. Yang keempat, jadi saya ulangi ya, yang pertama itu Yesus bertumbuh secara hikmat, kebijaksanaan batin. Kedua, secara kedewasaan dalam tanggung jawab, ya, dalam ketaatan. Nah, yang ketiga, disukai oleh Allah, artinya taat kepada Allah, ya. Dan yang
keempat disukai oleh manusia itu sebagai akibat ya relasi horizontal. Yesus memiliki empati, integritas, dan kasih yang nyata dalam kehidupannya. Manusia dilihat integritasnya, walk the talk-nya, luar dalam sama, dan kasih yang nyata. Kehidupannya membangun, bukan menjauhkan orang. Amsal 3 dan 4 berkata, kasih dan kesetiaan janganlah meninggalkan engkau, maka engkau akan mendapat kasih karunia dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudaraku, ingatlah kata Amsal ini. Ketika sesama kita melihat kasih dalam hidup kita, kesetiaan, integritas, tidak meninggalkan diri kita, maka hidup kita akan mendapatkan kasih karunia dari Allah dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ini bukan sekedar toleransi atau kompromi, tetapi kesaksian karakter Kristus yang nampak dalam hidup kita. Nah, saudaraku, kesalahan umum dalam memahami kata dikasih atau disukai manusia adalah bukan cari muka, ya, bukan menyenangkan semua orang, atau berkompromi dengan kebenaran. Dosa adalah dosa, ya. Kasih adalah kasih, hitam adalah hitam, putih adalah putih, ya. Secara tubuh kita masih berdosa, tapi ingatlah, saya selalu mengumpamakan hidup kita ini bukan babi yang suka dengan comberan, tapi kita ini angsa putih yang suka kebersihan, ya. Jangan kasih mutiara ke mulut babi, itu artinya jangan kasih sesuatu yang berharga pada orang yang suka berdosa terus. Kita nggak bisa berbuat dosa lagi, saudaraku. 1 Yohanes 3:9. Karena benih ilahi, Zoe, itu ada dalam diri kita. Arti disukai manusia berarti juga harus disukai oleh Allah. Kita tidak cari muka, tidak menyenangkan semua orang, tidak kompromi dengan kebenaran, melainkan hidup secara autentik, secara toleransi, tidak kompromi, konsisten antara iman dan tindakan, ya, walk the talk, integrity, dan kasih yang tegas dan benar, ya. Kasih dan karisma serta integritas jika disatukan itu benar-benar memuliakan Tuhan. Saudaraku, Yesus disukai banyak orang pada waktu itu, tetapi tetap menolak dosa, sehingga dia dibenci oleh orang-orang munafik seperti orang-orang Farisi. Tetap taat kepada Bapa, ya. Jadi ingat, Yesus itu disalib tubuhnya, tapi jiwanya tidak, rohnya tidak. Hanya tubuhnya saja menderita. Jiwanya juga, pikiran, perasaan, dan kemauannya dibelenggu sebagai manusia. Tapi dia manusia bebas secara roh maupun jiwanya. Pada waktu dia mati, dia berkata, Telestai, artinya sudah genap. Saudaraku, rumus dari karakter Kristus secara ringkas untuk mengajar dan menunjukkan role model kepada dunia, yaitu hikmat ditambah kedewasaan ditambah perkenanan Allah akan menjadi dampak bagi manusia. Atau dalam kerangka karakter, inner life itu benar, manusia dalamnya benar, menghasilkan outer life berdampak. Inner life itu bicara mengenai jiwa dan roh kita, sehingga kata-kata dan perbuatan kita bisa dilihat oleh orang-orang yang sekeliling kita. Nah, aplikasi praktisnya untuk renungan modul ini, saudaraku, mari saya berikan beberapa pertanyaan refleksi. Apakah keputusan kita pada hari ini lahir dari hikmat atau emosi? Apakah aku hari ini sedang bertumbuh dewasa atau hanya sekedar aktivitas? Apakah hidup aku lebih ingin disukai manusia daripada berkenan kepada Allah?
Apakah karakter aku membawa damai atau konflik di sekeliling saya? Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, bentuklah aku seperti Kristus, bertumbuh dalam hikmat, dewasa dalam hidup, berkenan kepadamu, dan menjadi berkat bagi sama. Penegasan secara teologis, saudaraku, karakter Kristus bukanlah pencitraan, tetapi hasil pertumbuhan. Disukai Allah adalah fondasi dasar. Disukai manusia adalah buah dampak ketika kita bergaul karib dengan Allah. Nanti dalam BR, saudaraku, pilar mana yang kita kurang dan bagaimana cara mencapainya. Jadi ada 4 pilar ya. Pertama, kebijaksanaan batin atau hikmat lah ya. Bukan sekedar pinter baca firman, menghafal firman, tapi hikmat itu tahu bergaul karib dengan Tuhan. Kedua, ya, secara ketaatan dan disiplin moral, ya, emosi, intelektual, tanggung jawab, apakah kita hidup bertanggung jawab ya secara fisik dengan tubuh kita, dengan jiwa kita, dengan pilihan keputusan kita. Dan yang ketiga, apakah kita berkoramdeo, ya, bertemu dengan Tuhan tiap hari, relasi secara vertikal, dan kita juga bisa menjadi teladan bagi sesama. Saya selalu berpikir, kalau saya menghadapi situasi yang salah, bagaimana Yesus berespon benar? Ketika saya menghadapi orang yang bersalah, bagaimana saya berespon benar? Dan bagaimana menghadapi teknologi, ya, juga media sosial dan situasi dunia yang carut marut, ya, menghadapi benda-benda yang ditawarkan. Bagaimana kita bisa berespon benar, bukan salah? Saudaraku, bagaimana kita kalau gagal, bagaimana memperbaikinya? Itu silahkan diskusi nanti di break-up room. Dan saya juga memberikan renungan 7 hari dalam setiap pengajaran karakter ini, supaya kita bisa semakin dalam pelajaran karakter Kristus setiap minggu. Saudaraku, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, pada hari ini kami belajar Lukas 52 ketika Yesus Kristus sebagai role model teladan hidup kami, Engkau taat setia sampai Kau mati di kayu salib. Mungkin kami tidak perlu disalib, tapi kami perlu menyalibkan keinginan daging kami, keinginan mata kami, dan kesombongan kami. Ya Tuhan, ampunilah hidup kami semua, agar kami berkenan di hadapan-Mu, dan kami semakin bertumbuh di dalam hikmat, dalam kebijaksanaan batin, dan kami semakin bertumbuh secara tanggung jawab emosional, moral, dan menjaga kehidupan ini, tubuh, jiwa, roh yang baik dan sehat. Kami mau bertumbuh di dalam hubungan yang karib dengan Engkau, mendengar suara-Mu, taat pada firman-Mu, dan mengutamakan kerajaan Allah lebih dari segalanya, karena semuanya Engkau akan tambahkan ya Tuhan. Kami juga mau hidup kami berdampak dan berbuah 9 buah Roh Kudus. Ada kasih, ada pengharapan, ada iman, ada pengendalian diri, ada sukacita, ada kesabaran. Bapa di surga, kami persilahkan hidup kami sepanjang hari ini, sampai akhir minggu ini, bahkan sampai akhir tahun 2025 ini. Bapa, ampunilah dosa kesalahan kami ketika kami masih gagal berespon benar. Ajarkan kami melihat selalu dan membayangkan bagaimana Engkau berespon ketika situasi yang salah, ketika orang lain salah, dan ketika teknologi salah, ya, benda-benda salah, barang orang situasi salah, kami tetap bisa berespon benar, yaitu respon Kristus sesuai firman-Mu. Diberkatilah setiap kita yang sudah
mendengar firman dan mau melakukannya. Biarlah saudara dan saya bisa menjadi teladan seperti Kristus dan bertambah besar, bertambah hikmatnya dan dikasihi oleh Allah dan manusia. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami panjatkan doa kami. Kita semua berkata, amin, amin, Amin. 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 Terima kasih Pak Yakub untuk pengajarannya pada pagi hari ini. Sungguh memberkati bagaimana kami harus digiring, diproses untuk menjadi, ya silakan. He walked the path of quiet grace, a gentle heart in a hurried place. Each step a story, each day a climb. Wisdom grew like the morning sun, stature built from what's beyond.